Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Siti. Kali ini Bu Siti akan membahas hubungan antar variabel penelitian. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini ya. Teori-teori, kita lihat dulu peran teori-teori yang kita dapat dari kegiatan review literatur atau kajian pustaka dalam penelitian, khususnya perannya terkait kaitannya dengan variabel. Di sini ada saya tampilkan gambar. Gambar ini sumbernya dari buku Creswell halaman 121. Pada gambar ini terlihat ada independent variables dan dependent variables. Kemudian ada jembatan yang menghubungkannya. Jadi teori itu di sini dinyatakan dapat dipandang sebagai jembatan yang menjelaskan hubungan antar variabel, khususnya variabel bebas dan variabel terikat. Tapi tidak hanya dua variabel ini ya, variabel yang lain juga. Jadi pada bagian kajian pustaka itu dibahas teori-teori terkait variabel yang kita gunakan dalam penelitian kita dan teori yang menjelaskan hubungan antar variabel. Berdasarkan teori itu, kita bisa membuat dugaan sementara terkait penelitian kita atau yang disebut hipotesis. Nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu. Nah, setelah kita membuat dugaan sementara atau hipotesis, lalu kita mengumpulkan data yang akan dianalisis untuk membuktikan hipotesis yang sudah kita buat. Jadi dugaan sementara ini tidak dibuat berdasarkan menurut saya asumsi kita atau kita nebak-nebak coba-coba, tidak ya, tapi ada teori yang melandasi yang bisa meyakinkan bahwa memang ada hubungan antar variabel. Lalu itu yang kita mau uji. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk hubungan variabel. Yang pertama digambarkan seperti ini, hubungan sederhana yang melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Ini masih sederhana ya. Jadi melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Selanjutnya, ini juga hubungannya masih sederhana, cenderung sederhana, tapi dia berurutan. Di gambar ini kita bisa lihat ada satu variabel bebas, kemudian yaitu X1, kemudian X2 dan X3 ini variabel intervensi atau variabel mediasi, dan satu variabel terikat, yaitu Y. Jadi X1 mempengaruhi X2, kemudian X2 mempengaruhi X3, dan X3 mempengaruhi Y. Tidak langsung ya X1 mempengaruhi Y, tapi ada variabel intervensi atau variabel mediasi. Untuk lebih jelasnya tentang variabel intervensi atau variabel mediasi bisa dilihat pada pembahasan di video sebelumnya terkait variabel penelitian. Di situ ada dijelaskan juga contohnya, ada ditunjukkan contohnya. Kita lanjut. Bentuk yang ketiga. Hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Di sini variabel bebasnya ada dua, yaitu X1 dan X2, dan satu variabel terikat, yaitu Y. X1 ini sebagai variabel bebas utama, sedangkan X2 sebagai variabel bebas moderasi. Variabel bebas yang secara bersama dengan variabel bebas utama mempengaruhi Y. Selanjutnya nanti kita bisa lihat hubungan X1 dengan Y, hubungan X2 dengan Y, dan hubungan X1 dan X2 secara bersama terhadap Y. Jadi itu tadi kita bisa lihat di sini X2-nya variabel moderasi. Saya tampilkan bentuk yang kedua tadi untuk menunjukkan bagaimana bedanya antara variabel moderasi, X2 di sini sebagai variabel moderasi, sementara yang di bentuk kedua tadi X2 dan X3 variabel intervensi atau mediasi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video sebelumnya juga. Di situ ada contoh untuk membedakan mana moderasi dan mana intervensi. Selanjutnya,
variabel bebas pada bentuk hubungan ketiga ini boleh lebih dari 2, bisa 3 seperti di sini. Saya tunjukkan ada 1, 2, 3 variabel bebasnya. Kemudian mempengaruhi 1 variabel terikat. Di sini ada panah yang saya beri tanda bintang. 1 panah ini menunjukkan, ini sebenarnya ada 2 panah di sini, tapi dia berimpit. 1 panah menunjukkan hubungan X2 dengan Y, dan 1 panah lagi menunjukkan hubungan X1, X2, dan X3 secara bersama, secara simultan terhadap Y. Ya. Selanjutnya, kita lihat bentuk hubungan variabel yang keempat. Di sini ada perbedaan dengan bentuk-bentuk sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita lihat hubungan 1 atau lebih variabel bebas terhadap 1 variabel terikat. Kalau yang di bentuk keempat ini terbalik. Hanya 1 variabel bebasnya untuk mempengaruhi lebih dari 1 variabel terikat. Bisa 2 atau 3. Jadi kalau yang di sebelumnya tadi kita lihat ada X1, X2, X3 terhadap Y. Kalau di sini beda. X-nya cuma 1 terhadap Y1 atau Y2. Y1 dan Y2. Selanjutnya, bentuk yang kelima ini lebih kompleks lagi. Di sini kita melihat hubungan antara lebih dari 1 variabel bebas dan lebih dari 1 variabel terikat. Jadi di sini lebih kompleks lagi dari yang bentuk-bentuk sebelumnya karena ada semakin banyak variabel, lebih dari 1 baik bebasnya maupun terikat, dan semakin banyak panah hubungan yang dilibatkan. Bentuk yang keenam, ini disebut bentuk atau modal jalur. Bentuk hubungan ini melibatkan variabel bebas utama, variabel bebas moderasi, variabel intervensi atau variabel mediasi, dan variabel terikat. Variabel terikat ini tidak harus hanya 1, bisa saja lebih dari 1. Di sini hanya digambarkan 1. Kalau di bentuk-bentuk sebelumnya itu tidak campur antara moderasi dengan mediasi. Nah, di bentuk jalur ini selain variabel bebas utama, ada variabel moderasi, kemudian ada variabel mediasinya. Pada bentuk hubungan seperti ini ada 2 hal yang akan kita lihat. Yang pertama, konstruk jalurnya apakah teruji secara empiris atau tidak. Yang kedua, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat apakah langsung atau tidak langsung. Misalnya setelah dianalisis ternyata X1 ini berpengaruh langsung terhadap Y. Tetapi X2 tidak seperti itu. Kalau dilihat koefisiennya ternyata dia tidak bisa mempengaruhi secara langsung, tetapi X2 harus mempengaruhi dulu X3, lalu X3 mempengaruhi Y. Terlebih dahulu X2-nya terlebih dahulu mempengaruhi X3, lalu X3-nya mempengaruhi Y. Nanti ini analisisnya itu yang biasa dikenal dengan analisis jalur, ya, untuk statistiknya. Jadi itu 6 bentuk hubungan variabel, bentuk umumnya ya. Ini masih bisa berkembang lagi dari bergantung pada banyaknya variabel yang dilibatkan dan bergantung pada banyaknya hubungan antar variabel yang akan kita tunjukkan. Alhamdulillah pembahasan tentang hubungan antar variabel penelitian telah selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.